Hai semuanya, kembali lagi di Ruang Kosong. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang Mark Zuckerberg dalam membuat sebuah situs yang menjadi salah satu situs dengan pengguna terbanyak. Bahkan sampai saat ini aplikasinya telah didownload lebih dari 120 juta pengguna. Pastinya kalian sudah tahu situs tersebut adalah Facebook.com. Film ini berjudul The Social Network yang dirilis pada tahun 2010 silam. Nah, seperti apakah perjalanan Mark dalam membuat situs Facebook.com sampai menjadi situs terbesar sampai saat ini? Langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film ini kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mengobrol di sebuah kafe. Dia adalah Mark dan pacarnya yaitu Erica. Mark adalah mahasiswa Harvard, jurusan IT sehingga obrolan Mark tak jauh dari software. Dia juga kurang atraktif dengan permasalahan anak muda. Namun meskipun demikian Erica tetap senantiasa mendengarkan cerita dari Mark. Namun sayangnya di tengah obrolan tersebut tiba-tiba Erica merasa tersinggung dengan pembicaraan Mark. Dan seketika di saat itu juga Erica mengatakan putus dan lebih baik mereka berteman saja. Mark yang merasa sedih dan kecewa karena telah putus dengan pacarnya marah dan langsung balik ke asramanya di Harvard. Dalam kondisi emosi dan mabuk ia pun meluapkan kekesalannya itu dengan menulis di blognya yang berisikan kata-kata menjelekkan Erica. Mulai dari membahas ukuran pakaian dalamnya hingga mengatakan jika Erica adalah wanita murahan. Tak hanya itu saja dalam kondisi buruk tersebut Mark terpikirkan untuk membuat sebuah aplikasi online yang isinya membandingkan dua foto wanita berdasarkan keseksian para wanita tersebut. Tak lama kemudian datang seorang sahabatnya yang bernama Eduardo, yang bermaksud untuk menghibur Mark yang sedang galau. Namun di sana Eduardo malah diajak membuat situs online tersebut. Pada awalnya Eduardo pun ragu dan khawatir situs tersebut akan merendahkan para wanita. Tapi akhirnya Eduardo terbujuk rayuan Mark sehingga ia pun mau membantu Mark. Mereka memulai dengan meretas situs milik Harvard dan mengambil foto-foto mahasiswi di sana. Setelah itu Eduardo memberikan coding untuk meranking para mahasiswa itu. Nah, setelah situsnya jadi situs tersebut diberi nama Faces.com. Kemudian mereka meluncing situs itu dan tanpa diduga situs itu disambut dengan baik oleh para netizen dan hanya dalam waktu 2 jam situs tersebut mendapat 2.200 pengunjung. Sementara di lain sisi Erica sedang browsing dan membaca tulisan Mark yang menjelek-jelekannya. Nah, karena hal itu Erica langsung marah karena ia merasa direndahkan oleh Mark. Sementara situs Faces.com semakin viral dan banyak mahasiswa yang senang dengan situs itu. Namun tentu saja berbeda dengan para mahasiswi yang marah karena martabat mereka sebagai wanita terasa diinjak-injak. Nah, selanjutnya akibat dari viralnya situs buatan Mark tersebut membuat Dewan Etik Harvard menyidang Mark karena terbukti telah meretas situs kampus itu. Dalam persidangan itu Mark mencoba membela dirinya dengan mengatakan harusnya ia mendapatkan hadiah karena ia telah menunjukkan kelemahan dari situs kampus Harvard. Namun para hakim menolak pembelaan Mark dan menjatuhi Mark hukuman percobaan selama 6 bulan dan apabila ia kembali melanggar maka Mark akan langsung dikeluarkan dari kampus tersebut. Nah, mendengarkan keberhasilan Mark dengan situs Faces.com. Ketiga mahasiswa lain yaitu Cameron Tyler dan Diva bertujuan untuk mengajak Mark bergabung ke dalam proyeknya yang diberi nama Harvard Connection yaitu situs media sosial untuk para mahasiswa Harvard yang kurang lebih mirip seperti Friendster. Singkat cerita Mark setuju dan setelah itu mereka pun bertemu untuk membicarakan konsep proyek mereka. Namun di tengah jalan Mark memutuskan keluar karena dia memiliki ide baru. Nah, kemudian Mark kembali mengajak sahabatnya yaitu Eduardo untuk membantunya membuat situs pertemanan yang lebih bagus. Nah, tak hanya meminta bantuan dalam hal teknis. Mark juga meminta Eduardo untuk membantu mendanai proyek barunya tersebut.
Sebagai sahabat yang baik tentu saja Eduardo pun setuju untuk membantu Mark. Nah, setelah berjuang selama 30 hari mereka pun berhasil menyelesaikan proyeknya dan tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 2014 itu pun selesai dan diberi nama The Facebook, sebuah situs pertemanan online yang berisikan data diri dan foto penggunanya. Serta dilengkapi fitur untuk menuliskan perasaan penggunanya dalam kolom status. Dalam proyek itu Mark menempati posisi sebagai CEO sedangkan Eduardo menempati posisi sebagai CEO. Nah, di sana tentu saja Mark berpikir jika situs tersebut perlu disempurnakan lagi. Nah, dan di tengah-tengah mencari ide ada seorang teman Mark yang menanyakan status percintaan Mark. Seketika Mark langsung mendapatkan ide untuk menambahkan kolom status percintaan di Facebook itu bertujuan untuk memudahkan orang mengetahui orang yang akan dikenalnya atau orang yang sedang mereka dekati. Setelah semua dirasa telah siap, Mark dan Eduardo pun langsung meluncing situs The Facebook dan benar saja situs itu pun langsung viral bahkan menjadi sarana komunikasi baru di kampus Harvard. Semenjak itu Mark dan Eduardo menjadi terkenal dan memiliki banyak sekali fans. Singkat cerita di sebuah kafe Mark secara tidak sengaja bertemu dengan Erika dan hendak meminta maaf atas semua hal yang telah ia lakukan sebelumnya. Namun Erika sudah terlanjur sakit hati sehingga dia pergi meninggalkan Mark. Mark yang melihat sikap Erika yang sekarang membuatnya sangat menyesal telah menjelek-jelekkan Erika, namun di tengah keterpurukannya itu semangat Mark malah bertambah dan ia kembali memperluas jaringan The Facebook kedua kampus. Dengan waktu yang singkat jumlah pengguna The Facebook semakin banyak. Hal itu membuai penggagas Harvard Connection yaitu Cameron Tyler dan Diva melayangkan tuntutan kepada The Facebook karena dinilai telah melakukan pencurian ide dari Harvard Connection dan tak hanya menuntut melalui jalur hukum. Cameron dan teman-temannya juga melaporkan Mark ke rektor universitas dengan tuduhan mencuri ide dan menuntut agar Mark di-DO dari Universitas Harvard, tetapi di sana rektor malah menentang Cameron dan teman-temannya untuk membuat proyek baru agar bisa mengalahkan Mark. Di hari berikutnya Mark dan Eduardo fokus untuk mengembangkan The Facebook hingga mereka kemudian bertemu dengan Sean untuk menjalin kerja sama. Sean merupakan pemilik situs download musik bajakan, namun di sana tampaknya Eduardo tidak begitu menyukai Sean karena melihat tingkah lakunya yang buruk, suka main wanita dan mabuk-mabukan. Setelah menjalin kerja sama Sean menyuruh Mark dan Eduardo untuk menghilangkan kata "the" dan semenjak itulah The Facebook berubah menjadi Facebook.com. Nah, markas mereka juga pindah ke Auto yang berada di California. Waktu demi waktu mereka lalui untuk mengembangkan situs Facebook akan tetapi di sisi lain Sean mulai membawa pengaruh buruk kepada Mark seperti sering mengajak mabuk-mabuk juga bermain wanita. Tak hanya itu Sean juga diam-diam mulai menghasut Mark untuk menendang Eduardo keluar dari Facebook. Nah, mereka juga sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Eduardo di dalamnya, padahal seperti yang kita ketahui Eduardo adalah salah satu pemilik saham di Facebook. Eduardo yang mulai kesal dengan mereka mulai membekukan rekening Facebook. Semakin hari persaingan antara mereka berdua pun semakin panas, apalagi seorang Sean berhasil mendapatkan investor untuk menanamkan modalnya sebesar $500.000. Sean juga berhasil membantu memperluas jaringan Facebook kedua benua. Nah, berkat investasi itu Facebook kini mempunyai kantor baru. Sampai di sini Mark sudah mulai terhasut oleh Sean. Bahkan Mark tega membiarkan Eduardo dijebak oleh Sean dengan menandatangani kerjasama dengan investor. Apesnya di situ Eduardo tidak membaca dengan detail isi dari surat itu. Nah, ternyata isi dalam surat itu berisi dengan adanya kesepakatan baru di mana saham Eduardo akan turun dari 34% menjadi 0,3%. Semenjak saat itu akhirnya Eduardo pun dikeluarkan dari Facebook. Nah, sisi lain Eduardo tidak pernah menyangka jika Mark sangat tega melakukan hal buruk tersebut. Mark lebih memilih Sean karena memiliki banyak relasi dibanding sahabat sendiri yang menemani merintis Facebook dari awal.
Tak lama kemudian Facebook merayakan keberhasilan mencapai 1 juta pengguna, tapi di balik itu Mark terlihat tidak bahagia dikarenakan sahabat baiknya yang diajak dari awal merintis Facebook tidak lagi bersamanya. Ia pun memilih tinggal di kantor merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, berbanding terbalik dengan Sean yang lebih memilih pesta bersama gadis-gadis untuk merayakan keberhasilannya, dia juga melakukan pesta narkoba di tempat itu. Nah, ketika sedang asik mengisap narkoba, tiba-tiba polisi datang dan menggerebek tempat tersebut dan Sean pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kini Facebook hanya memiliki satu CEO yaitu Mark. Selanjutnya proses sengketa antara Facebook dan Cameron masih berlangsung walaupun pada akhirnya mereka menemui titik terang di mana kampus diberi kompensasi sebesar $65 juta dan hal sama dilakukan Facebook kepada Eduardo namun tidak pernah diketahui jumlah nominalnya. Tak hanya itu saja, Eduardo juga dikembalikan ke posisinya sebagai CEO di Facebook. Nah, di akhir film diceritakan Mark sebagai miliarder termuda yang juga kita tahu sampai saat ini. Dan Facebook menjadi situs terbesar di dunia. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam dari Ruang Kosong. Terima kasih.